Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian, menjelang sore. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, sebelum pelajaran dimulai, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Yurli diharap untuk memimpin doa. Baik, Pak. Teman-temanku sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu vektor. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang gambar dan teks bitmap ya. Jadi kalau kemarin pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang gambar vektor, maka hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu gambar bitmap. Ketika kalian mendengar gambar bitmap, apa yang terbayang di pikiran kalian, yang terlintas itu apa? Mungkin bisa ada yang menjawab. Saya, Pak. Ya, Yurli, silakan. Baik, terima kasih. Jadi ketika saya mendengar kata bitmap, itu saya memikirkan sebuah gambar yang ketika akan kita cetak dalam ukuran besar, gambar tersebut akan rusak, Pak, akan pecah. Betul sekali katanya Yurli bahwa bitmap itu ketika diperbesar atau dicetak dengan ukuran yang besar, maka hasilnya akan pecah. Nah, sebelum melangkah lebih jauh tentang apa itu gambar bitmap, saya akan menunjukkan tujuannya terlebih dahulu ya. Tujuan dari pembelajaran hari ini. Nah, ini. Oke, di sini tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menggali informasi, peserta didik mampu menguraikan perbedaan gambar bitmap dan vektor dengan benar dan penuh percaya diri. Nah, ini manfaatnya untuk dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kalau kita tahu tentang gambar vektor dan bisa mengoperasikannya, kita bisa membuat semacam seperti logo dan lain sebagainya. Nah, kalau kita juga bisa membuat dan mendesain gambar berbasis bitmap, nah itu kegunaannya sehari-hari bisa digunakan sebagai misalkan ya editing foto dan lain sebagainya. Ya. Untuk selanjutnya ini saya meminta kalian mengakses Classroom di link yang sudah dikirimkan tadi, dan jangan lupa di situ juga link tersebut juga ada absennya. Jadi harap absen juga diisi ya. Sebelum masuk ke Google Classroom-nya, absen juga diisi. Dan di Google Classroom di situ sudah lengkap ya. Di situ sudah lengkap, ada tugas materi dan juga ada tugas materinya juga ada, tugas kelompoknya juga ada, dan evaluasinya juga ada. Saya tunjukkan materi secara global saja, secara penting-pentingnya. Jadi materi yang akan dipelajari hari ini yaitu tentang gambar vektor, gambar bitmap yang ada di Google di Google Classroom. Isinya oke, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, nah ini gambar contoh yang gambar bitmap ya, ketika gambarnya ketika diperbesar maka hasilnya akan menjadi pecah ya, contohnya seperti ini. Sehingga gambar bitmap itu tidak cocok untuk dicetak dalam ukuran yang sangat besar. Lebih cocok kepada blurek itu, Pak, ya? Iya, blurek ini. Ini jadi kayak nggak kelihatan jadi duganya ya. Iya, betul, Pak. Kalau yang gambar vektor lah ini, di sini. Ini gambar vektor, ini contoh gambar vektornya. Ya tidak harus gambar orang sih ya, tidak harus gambar berbentuk orang seperti ini. Dan desain-desain pun kalau dibuat dari gambar vektor, maka kalaupun nanti diperbesar maka hasilnya akan tetap bagus, tidak pecah seperti gambar bitmap seperti itu ya. Nah, di LMS sudah kelihatan. Nah, yang pertama itu di sini yang paling bawah, di sini ada materinya.
Di sini ada materinya ada 2, yang berbasis PowerPoint dan juga bahan ajar. Kami minta kalian untuk mendownload dan mempelajari semua materi yang sudah ditaruh di sini. Kalian download semuanya dan dipelajari dengan baik. Lalu setelah mempelajari dengan benar, di sini ada tugas kelompok. Ya, tugas kelompok di sini ada LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok. Nah, isi dari LKPD tersebut, dan di sini ini perintahnya, ya. Soal yang di LKPD itu perintahnya seperti ini. Diskusikan dengan teman dan kelompok Anda mengenai soal berikut. Kemudian tuangkan hasil diskusi Anda dalam jawaban. Untuk selanjutnya, kelompok itu sesuai dengan absen urut, ya. Maksimal kelompoknya 5 orang. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, kita langsung menuju ke LMS ya. Iya, Pak. Sebelum diakhiri, apakah ada yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Atau mungkin yang ada yang masih ingin ditanyakan? Silahkan. Yurli, mohon diaktifkan dulu. Saya Pak, mau bertanya Pak, saya Pak, karena ada beberapa hal yang ketika saya mempelajari dari bahan tadi masih belum saya pahami dengan baik. Ya, silahkan Yurli. Baik, terima kasih Pak. Apakah foto jika diedit menggunakan Corel itu bisa berubah menjadi vektor, Pak? Oh ya. Terima kasih pertanyaan yang bagus, Yurli. Untuk foto ketika diedit di Corel, maka tipenya dia akan tetap seperti tipe yang aslinya ketika ngambil, ya, tetap pewarnaannya tetap RGB, red, green, blue. Mungkin ada yang lain? Oke, mungkin Cukup, Pak. Cukup ya? Ya, Pak. Oke, ada yang bisa menyimpulkan? Saya Pak. Oke, Yurli silakan. Saya coba Pak untuk menyimpulkan dari pembelajaran dari awal sampai saat ini, saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa perbedaan antara gambar bitmap dan vektor itu terletak terutama akan sangat terlihat ketika kita akan mencetak dalam ukuran yang besar, Pak. Betul sekali, bagus sekali kesimpulannya dari Yurli. Jadi kalau gambar vektor itu ketika diperbesar maka gambarnya akan tetap bagus, jadi tidak pecah-pecah. Oleh karena itu ya, usaha-usaha yang bergerak di bidang percetakan seperti banner dan lain sebagainya itu kan mencetak dengan ukuran yang gede 10 meter misalkan seperti itu ya. Nah, itu menggunakan aplikasi yang berbasis seperti Corel. Dan untuk studio foto karena tidak membutuhkan yang untuk cetak yang besar tapi membutuhkan pewarnaan yang bagus, maka yang digunakan biasanya adalah aplikasi yang bitmap. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang edit gambar di Photoshop. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sebelum diakhiri, saya harap minta ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik Pak, teman-teman, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore Pak.